Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meresum PAI Ma'rifatul Insan dari materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Perkenalkan, nama saya Nabila Galun Nurul Ajijah dari kelas C5 Manajemen dengan MPM 101201114. Materi pertemuan 2 tentang ta'arif insan atau pengenalan diri. Manusia diciptakan dari 2 unsur, yaitu unsur langit dan unsur tanah. Manusia dibagi oleh 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Tugas manusia yaitu beribadah sebagai khalifah. Manusia juga memiliki balasan, yaitu surga dan neraka, sesuai amal yang mereka perbuat selama di dunia. Materi yang ketiga yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Menurut KBBI, hakikat berarti intisari atau dasar, bisa juga diartikan kenyataan yang sebenarnya. Hakikat manusia yang harus dipahami diantaranya lemah atau doib, bodoh atau jahil, dan fakir atau membutuhkan dan berkehendak. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan ditiupkannya ruh memiliki keistimewaan dan ditundukkannya alam kepadanya. Namun manusia dibebani tanggung jawab dengan dibebani amanah ibadah serta sebagai khilafah. Sebagai makhluk yang muhayyan atau diberi pilihan, manusia bebas memilih. Namun pada akhirnya manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat selama di dunia dan akan mendapatkan balasan, yaitu surga ataupun neraka. Materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang takatul insan atau potensi manusia. Manusia dibekali 3 potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jasmani, rohani, dan akal. Potensi yang dimiliki manusia yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun, di balik semua potensi yang dimiliki manusia memiliki tanggung jawab, yaitu amanah dan khianat. Materi pertemuan 5 tentang nafsul insan. Nafsul insan terdiri dari 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu yang berarti perasaan atau kekuatan, dan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Insan tergolong menjadi 3, yaitu nafsul mutmainnah yang berarti jiwa yang sudah mengenal dirinya sendiri. Yang kedua yaitu lawamah, jiwa yang menyesali diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu amaratul bisu'i, yaitu nafsu yang menjerumus kepada kejahatan. Nafs atau jiwa merupakan diri manusia itu sendiri yang menyebabkan adanya kehidupan. Menurut Al-Quran, nafs memiliki beberapa arti. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, sifat manusia yang cenderung kebaikan dan kejahatan. Dan yang terakhir, sifat yang merupakan perasaan atau indera yang ditinggalkan ketika kita tidur. Materi pertemuan 6 tentang sifatul insan atau sifat manusia. Sifatul insan yakni 2 potensi yang dihasilkan Allah ke dalam jiwa manusia. 2 potensi tersebut adalah takwa dan fujur. Keduanya merupakan penentu sifat manusia. Potensi di jalan yang benar atau takwa, membersihkan jiwa. Hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihsan, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Dalam Al-Quran, takwa memiliki 3 makna. Yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan yang terakhir, dengan makna pembersihan hati dari noda dari dosa, Quran Surat Asy-Syam ayat 9. Yang kedua yaitu jalan salah atau fujur, mengotori jiwa. Pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan, dijelaskan dalam Quran Surah As-Sam ayat 10.
Dalam Al-Quran ada beberapa makna pujur. Yang pertama memiliki sifat tergesa-gesa dan yang kedua berkeluh kesah. Materi pertemuan 7 tentang hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikan yang telah dilimpahkannya kepada mereka. 2. Merasakan keagungan Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk langit dan bumi, serta apa yang ada di keduanya dalam 6 hari. Ibadah yang dilakukan yang pertama tujuannya untuk menghinakan diri. Dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 14 dijelaskan, sembahan-sembahan selain Allah itu tidak dapat mendengar suara selain kalian, karena sembahan-sembahan itu adalah benda mati, tidak bernyawa, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Yang kedua yaitu tujuan kecintaan ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepadanya, mengagungkannya serta mengesakannya, dan mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tujuan ketundukan Quran Surah Al-Hajj ayat 38-39. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang beriman mendapat cobaan dan rintangan dari musuh-musuh Allah, dan orang-orang yang menginginkan agama Allah lenyap dari permukaan bumi. Dan yang terakhir dilakukan dengan penuh takut. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya agar mereka berdoa memohon kepadanya untuk kebaikan urusan dunia akhirat mereka. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.